demikian tadi penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya tanya jawab. Adakah di antara peserta sekalian ingin bertanya kepada Ustadz? Kami persilakan. Izin pertama bertanya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya. Saya punya ibu yang sudah mulai lupa ingatan, ya, sebagian gitu. Yang saya baca, kalau orang yang sudah mulai lupa ingatan yang orang tua, amal solehnya sudah dihitung terakhir itu ketika ingatannya masih lengkap ya, masih sempurna gitu. Apakah seperti itu Ustadz gitu? Kemudian ibu saya itu masih tetap ingin sholat 5 waktu berjamaah bersama saya. Kemudian kalau diingatkan sih masih mau ini ya Pak. Misalnya saya suka bilang, ibu mau sedekah nggak? Kan ibu punya uang gitu ya. Ya mau, ibu saya itu mau gitu. Nah, apakah amalnya itu sudah tidak dihitung gitu ya setelah sebagian ingatannya itu hilang gitu. Terus saya sebagai anak itu harus bagaimana supaya orang tua itu bisa tetap memaksimalkan ibadahnya. Ya alhamdulillah ketika ibu masih sehat, ibu itu termasuk orang yang rajin qiyamul lail, bisa dibilang tidak pernah absen gitu ya. Suatu waktunya tepat waktu, rajin ke masjid gitu ya. Tapi ketika kondisi sekarang ini, saya suka sedih gitu ya melihat kondisi ibu gitu. Inginnya ibu tetap bisa beramal soleh, tapi dengan bahwa amal soleh itu dihitung ketika beliau masih sehat. Apakah seperti itu dan bagaimana sebaiknya gitu? Saya sebagai anak gitu, supaya ibu bisa tetap maksimal beribadah gitu. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi statusnya seperti itu ya. Dalam fikihnya disebut al-ma'tuh ya. Disebut apa? Al-ma'tuh ya. Ma'tuh itu orang yang nggak sepenuhnya ya. Kalau diingetin ya dia melakukan, kalau nggak diingetin ya dia lupa ya. Kalau diajak berinfak ya dia mau. Kalau nggak ada ya udah. Ya, tentu karena al-maqtuh ya termasuk orang yang dimaklumi atau orang yang sudah berada dalam uzur sehingga sudah ada rukhsahnya ya. Kalaupun mungkin lupa sholat, mungkin ya, lupa amal-amal kewajiban-kewajiban yang lain, itu sudah masuk dalam kategori rukhsah ya. Namanya juga al-maqtuh ya. Maka semampu orang-orang di sekelilingnya yang bisa membimbing, ya bimbinglah ya. Ayo sholat ya. Kalau pas lagi ya kredit ada urusan ini sehingga nggak teringatkan, insya Allah sudah masuk kategori rukhsah ya. Syukur-syukur kalau memang ibunya mau dihadirkan, katakan pembantu khusus misalnya, babysitter misalnya. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang maktuhnya sudah sampai kepada ya bawaannya tidur terus ya. Tidur terus sampai makan saja kalau nggak dibangunin nggak makan ya. Wah itu sudah lebih daripada maktuh ya. Maktuh kelas berat ya. Kalau harus sholat juga harus diwuduin dan seterusnya, sholat di tempat dan ya. Jadi intinya semua dalam rukhsah ya. Maka masalah pahala ya Rasulullah menjelaskan ya, tetap berlaku
amal-amal soleh yang dilakukan di masa sehatnya, selama yang dilakukan itu ya dilakukannya dengan rutin, ya, bukan sesekali, ya, rutin tilawah. Kemudian sampai kepada usia maktuh, maka insya Allah semua pahala tilawah yang dilakukan dalam sholat itu masih diberikan oleh Allah. Karena Allah tahu orang ini enggak tilawah bukan karena malas, tapi karena sudah kondisi badannya. Ya, apalagi tadi seperti yang Ibu ceritakan, di masa sehatnya dulu qiyamul lail rajin, ya. Sekarang ya buru-buru qiyamul lail untuk sholat wajib pada susah, maka insya Allah pahala qiyamul lailnya terus running, ya, terus diberikan oleh Allah. Yang penting apa? Yang penting dilakukannya dengan rutin. Dan ini berlaku aslinya bagi orang yang sakit atau orang bepergian, ya, yang mungkin terhalang. Ya mungkin terhalang untuk beramal soleh, ya. Apalagi sudah sampai kepada ya maktuh, berarti sakit yang permanen karena usia, ya. Di dalam fikrah ini Rasulullah bersabda begini, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu min ajrihi ma kana muqiman sahiha. Apabila manusia itu sakit atau bepergian, padahal selama ini dia termasuk orang yang rajin beramal soleh, maka Allah tetap mencatat bagi dirinya pahala yang biasa dia lakukan saat dia sakit atau saat dia tidak bepergian. Ya. Disinilah pentingnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa khudh min sihhatika qabla maradika. Maksimalkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dalam masa sehatmu sebelum kamu sakit. Supaya apa? Supaya kalau sakit tetap mendapat pahala amal soleh yang dilakukan di masa sehatnya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Iya, silakan. Ini sudah ada resen berikutnya, silakan. Ya, silakan. Baik, jazakillah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan surat At-Taghabun yang tadi Ustaz jelaskan, di mana di situ ada semacam penyesalan gitu ya, atas mungkin amalan-amalan yang tidak kita kerjakan, ataupun juga amalan-amalan yang mungkin kurang maksimal gitu ya kita kerjakan. Nah, ketika kemudian gitu ya kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang misalnya seperti tadi Ustaz, misalnya ada seorang teman kita gitu ya yang berinteraksi dengan orang-orang Syiah gitu ya, dia tertarik dengan ajarannya dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha untuk mendekatinya, maksudnya menariknya kembali. Tapi di sisi lain kita juga tidak tahu gitu ya batas kemampuan kita. Artian kalau misalnya kita ikut berinteraksi dengannya gitu ya, karena
misalnya dia minta kita ketemuan ini gitu ya, diskusi dan lain sebagainya. Sementara mungkin dari sisi kemampuan kita juga tidak ya mungkin minim sekali lah gitu ya untuk pemahaman agama kita. Nah, dalam kondisi seperti itu gitu ya, kadang-kadang jadi timbul kebimbangan gitu ya, mana yang harus kita lakukan gitu ya, antara menarik dia yang mungkin itu akan bisa menyelamatkan dia gitu ya, ataukah taruhannya gitu ya, ada kemungkinan nanti mungkin kita akan bisa juga gitu ya terpengaruh sebagaimana teman kita tadi gitu ya. Atau mungkin contoh yang lainnya misalnya terkait dengan melakukan amal-amal dakwah gitu ya, yang kemudian di situ ada yang mengeluhkan ya karena aktivitas dakwahnya itu akhirnya jadi ibadah fardiyahnya itu menjadi agak terbengkalai gitu ya. Misalnya kalau dulu waktu pandemi itu betul-betul bisa fokus gitu ya, karena memang nggak keluar, nggak kemana-mana gitu ya. Sementara pada saat seperti sekarang gitu ya, itu ketika kita ingin mengoptimalkan gitu ya peran kita untuk melakukan tugas-tugas dakwah itu, ternyata ada kondisi di mana ibadah-ibadah pribadi kita gitu ya menjadi agak terbengkalai gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa hafalan tiap hari gitu ya, sekarang ya mungkin untuk merutinkan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Antara hal-hal seperti itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi taghabun yang paling berat ketika dalam tema bainal hidayati wad dhalalah. Ya. Ya. Ketika yang satu bernilai jalan yang benar, yang satu bernilai jalan yang sesat. Ya. Ketika kita berada di jalan yang benar, maka kita harus yakin. Ya. Sebagaimana orang lain yang dalam keyakinan kita sesat itu juga punya keyakinan, ya, kesesatannya itu sebuah kebenaran. Ya. Sehingga dalam posisi seperti ini kembali kepada ayat, ya, walakinnallaha yahdi man yasha. Sadar atau tidak itu domainnya atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Ya. Dan saat berusaha harus dalam keyakinan. Ya. Terlepas modal kita banyak atau enggak, tapi yang ada dalam hati kita yang penting, ya, saya ingin menyelamatkan dia dari taghabun fid dhalalah, ya, menuju kehidupan yang rugi besar dalam kesesatan. Ya. Jadi kalau sudah dalam keyakinan ingin mengajak, insya Allah, ya, insya Allah istilahnya kita bukan mau mancing malah dipancing, gitu. Menentu ingin mancing, ya, walaupun bisa jadi berakhir dengan ya dalam tanda kutip gagal, ya, nggak berhasil. Ya. Ya, saya punya teman yang ketika teman akrabnya itu berubah, ya, dalam pilihannya Syiah, maka dia betul-betul ingin sekali menyelamatkan. Ya. Ternyata yang Syiah ini juga teman saya, yang ingin menyadarkan juga teman. Ya. Ternyata teman yang ingin menyadarkan ini, ya, diskusi debat sampai 24 jam. Ya. Saling berusaha, ya. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kebayang capeknya ngomong hampir 24 jam, cuma istirahat sholat, istirahat makan. Ya. Tapi akhirnya masing-masing, ya, bertahan di dalam
pilihan, walaupun yang menyadarkannya sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah husnul khatimah, bahkan insya Allah syuhada, ya, yang syiahnya masih bertahan sampai saat ini, masih menjadi aktivis Syiah, ya. Ya seperti itulah, ya, tentu walaupun dalam tanda kutip gagal, pahala masih akan diberikan oleh Allah karena niatnya yang ikhlas untuk menyadarkan temannya. Ya. Dalam yang kedua, dalam kondisi di mana ya semoga seterusnya kehidupan sudah normal, ya, maka seperti yang diajarkan, pentingnya hidup tawazun, ya, hidup seimbang, ya. Betul, memang nggak bisa fokus lagi, tapi bukan berarti nggak bisa fokus itu kemudian terjerumus dalam meninggalkan. Ya. Kalau dulu bisa menghafal tiap hari, ya udah, kalau nggak bisa tiap hari, 2 hari sekali, ya. Menjadi tawazun 2 hari sekali. Masih belum bisa, ya udah 3 hari sekali, ya. 4 hari sekali, seminggu sekali, ya. Ya, paling minimal, ya. Seminggu sekali nggak bisa, emang kamu aja nggak mau, ya. Ya, kamu aja cari alasan, ya. Habis ya, dalam kondisi normal kita berlagak seperti pandemi dulu, ya nggak sehat, malah jadi nggak tawazun, ya. Ketika normal, ya, maka masing-masing diberikan haknya aja, insya Allah. Ya. Demikian insya Allah, ya, ini, ya, insya Allah, ya, semangat tawazun itu akan membuat kita waspada, ya, ya. Karena memang di balik tawazun itu sendiri juga jebakan juga, ya. Maksud hati ingin memberi hak keluarga dengan baik, ya. Enggak taunya terjebak kepada la tulhikum amwalukum wala auladukum, ya. Oleh karena itu pentingnya membaca Al-Quran agar kita, ya, ketika mengalami kesalahan tidak terlalu terjerumus dalam kondisi yang sudah terlalu jauh, ya. Baru salah sedikit diingatkan, salah sedikit diingatkan, ya. Baik ibu-ibu, seperti itu insya Allah kaji kita pada pagi hari ini. Mohon izin langsung saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.